Apa jadinya kalau mantan suami yang pendendam tidak membalas dengan kata-kata, tapi dengan santet yang bersumber dari tali pocong? Dian hanya ingin hidup tenang bersama anaknya, tapi malam-malamnya berubah jadi neraka ketika Rafa, anaknya, mulai kejang dan memuntahkan rambut, lalu menggambar orang tua tergantung di tembok. Teror tak kasat mata, pocong hitam, sumpah di atas nisan tanpa nama, dan satu-satunya harapan hanya ada pada dukun sepuh yang harus bertarung di alam gaib melawan pasukan pocong. Dengan bantuan Ki Subroto, dukun sepuh terakhir yang masih menjaga ilmu putih. Bagaimana cara Dian dan Rafa selamat dari serangan santet tersebut? Ini dia selengkapnya, hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Bismillah, assalamualaikum. Mari kita mulai ceritanya. Hujan deras membasahi kaca mobil saat Dian menggenggam erat kemudi. Di jok belakang, Rafa terlelap. Pelipisnya masih memar, hasil amukan terakhir Arman sebelum mereka kabur. Jantung Dian berdetak cepat, antara takut dikejar dan lega karena berhasil keluar dari neraka bernama rumah tangga. 3 tahun pernikahan hanya diisi teriakan, ancaman, dan tangan yang selalu lebih cepat daripada kata maaf. Arman berubah sejak kehilangan pekerjaannya. Dulu penyayang, kini iblis bertopeng suami. Dian menahan luka demi Rafa. Tapi malam tadi, saat Arman membanting anak mereka hingga menangis ketakutan di pojok kamar, nalurinya sebagai ibu menjerit. Tak ada lagi yang bisa dipertahankan. Mereka tiba di rumah aman, rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Bantuan dari sahabat lamanya memungkinkan tempat tinggal sementara. Dian mengurus perceraian dengan tegas, dan hanya dalam 2 bulan statusnya resmi bebas. Tak ada harta gonokini, tak peduli. Yang penting dia dan Rafa selamat. Namun di kejauhan sana, Arman tak menerima kekalahan. Di sebuah dusun terpencil di kaki gunung, kabut menggantung rendah, menelan jalan setapak penuh akar dan bau busuk. Arman berdiri di depan gubuk tua dengan dinding dari anyaman bambu. Tangannya gemetar menggenggam segenggam uang lusuh dan seuntai rambut panjang yang ia sembunyikan dari bantal bekas Dian. Pintu gubuk terbuka perlahan. Asap kemenyan menyembul bersamaan dengan batuk tua yang parau. Seorang pria renta bersarung batik dan dada telanjang menatapnya. Matanya putih seluruhnya, tidak buta, tapi seperti menatap jauh ke tempat yang manusia biasa tak bisa jangkau. "Kenapa kau datang?" Suara sang dukun berat, seperti keluar dari dalam tanah. "Aku ingin dia menderita," Arman berkata, suaranya dingin. "Istri yang mengkhianati, istri yang mengambil anakku, dia harus hancur." Dukun itu tak menjawab. Ia masuk lalu kembali dengan seutas tali pocong, masih lembab. "Ini diambil dari jenazah yang tidak diterima bumi. Maharnya bukan uang, tapi darah dan jiwamu sendiri." Arman tak mundur. Ia berlutut, menggigit jarinya hingga darah menetes ke lantai. "Aku bersumpah," ucapnya sambil mencium ujung tali itu. "Biarlah roh penasaran menuntut balas untukku. Hancurkan dia. Buat hidupnya seperti neraka yang kutinggali." Dukun itu tersenyum tipis. "Sumpah di ujung tali pocong tidak bisa dicabut. Bila kaulah yang memulai, kaulah yang akan datang menjemput mereka. Kelak." Arman tidak peduli. Dalam pikirannya semua sudah mati sejak Dian pergi. Dian mulai membangun kembali hidupnya. Siang hari ia bekerja sebagai admin toko online. Malam ia menjaga Rafa. Anak itu mulai ceria kembali. Meski sesekali masih terbangun karena mimpi buruk, Dian sabar, selalu memeluknya, menenangkan sambil mengusap punggung kecil itu. Tapi setiap kali ia melihat memar di tubuh anaknya yang belum sepenuhnya pudar, hatinya mencengkeram. Ia berjanji tak akan membiarkan luka itu kembali datang.
Arman tak akan pernah menyentuh anaknya lagi. Di pengadilan, Dian tak pernah bertemu langsung dengan Arman. Semua diurus melalui pengacara bantuan hukum. Tapi dia merasakan sesuatu, seperti tatapan yang menembus dinding, seperti ada sesuatu yang mengintainya dari kejauhan. Ia mengira itu hanya trauma. Namun, pada malam ketiga setelah sidang perceraian selesai, ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah pemakaman tua, dikelilingi batu nisan retak, kabut tebal menutupi kakinya. Lalu, muncul sosok Arman, berdiri di ujung kuburan, dengan mata hitam legam dan senyum retak. Di tangannya tergenggam tali pocong yang melilit tubuhnya sendiri. "Kau pikir kau bebas?" bisiknya. "Kita semua akan bersama dalam kematian." Dian terbangun dengan peluh dingin. Rafa meringkuk di sampingnya, menggigil. Ia segera menarik anaknya ke pelukannya. Tapi tangan Rafa dingin, sangat dingin. Hari-hari berjalan dengan tekanan yang tak kasat mata. Dian mencoba menenangkan dirinya. Mungkin ini hanya efek stres, tapi firasatnya semakin buruk saat ia mencuci pakaian. Ia menemukan baju Rafa sobek di bagian punggung seperti dicakar. Di kamar, kaca riasnya tiba-tiba retak tanpa sebab. Dan setiap malam aroma anyir seperti darah basi tercium dari sudut kamar tidur. Ia memanggil tukang bangunan untuk memeriksa rumah, mencari tikus mati atau pipa bocor. Tak ada yang aneh. Semua baik, tapi bau itu tetap muncul. Hanya saat malam, hanya di kamarnya. Rafa pun mulai berubah. Anak yang sebelumnya ceria jadi pendiam lagi. Tatapannya kosong dan sering duduk menatap tembok. Saat ditanya, ia hanya berkata, "Ayah bilang akan menjemput." Dian tercekat. Ia mengira itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi malam berikutnya, ia mendapati Rafa berdiri di depan cermin membisikkan sesuatu. Saat ia dekati, anak itu langsung menoleh dengan mata melotot. "Kita akan tinggal di tanah." Dian mengguncang pundaknya. "Rafa sayang, kamu kenapa?" Anak itu tersenyum kecil, lalu menangis keras, seolah baru sadar dia bukan dirinya sendiri. Di sisi lain, Arman mulai merasakan dampak sumpahnya. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin celong, dan ia tak bisa tidur. Roh yang ia panggil bukan sekedar menjalankan balas dendam, tapi mulai merasuki dirinya juga. Tak terkendali, ia berjalan tanpa arah, seperti tubuh tanpa jiwa. Dan di dalam pikirannya suara itu terus berbisik, "Kau sudah berjanji, mereka akan bersamamu, atau kau yang akan terbakar." Arman menggali lubang di sebuah pemakaman tua, berisi ratusan nisan yang terbengkalai. Ia mengubur sesuatu, cermin, boneka, potongan rambut kudian, dan sisa darah dari ayam hitam yang ia sembelih. Di atasnya ia taburkan tanah pemakaman. Tali pocong disimbol membentuk jerat. Setiap malam ia datang kembali, berdiri di balik bayangan, menatap rumah kontrakan Dian dari temannya, dari kejauhan, menunggu waktunya tiba. Di sisi lain, Dian mulai mencari info tentang mimpi-mimpi buruknya dan perubahan sikap anaknya, Rafa. Ia menghubungi seorang teman yang tahu dan memberikan beberapa petunjuk agar dia tenang saja, mungkin stres karena proses perceraian yang baru tuntas. Saat ia ingin membuatkan makanan buat Rafa, kaca jendela kamar pecah tanpa sebab. Burung gagak muncul di atap rumah siang hari. Puncaknya Rafa ditemukan tengah malam duduk di depan pintu, memegangi boneka yang ia gambar sendiri dengan gambar tali melilit lehernya. Dian menggigil. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ini bukan sekedar trauma pasca perceraian. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ia ingat mimpi itu. Ingat bau darah amis yang tak pernah hilang, dan tatapan Arman yang selalu terasa meski ia sudah tak lagi ada di sisinya. Dan itulah saat ia tahu, perceraian itu hanya memutus ikatan dunia, tapi dendam hidup dalam dimensi lain. Dan Arman, lelaki yang dulu ia cintai, telah menjual jiwanya demi melihatnya hancur. Babak baru akan segera dimulai, dan Dian harus memilih, melawan atau binasa.
Rumah kecil itu berdiri di antara deretan pohon kelapa yang menjuntai, tak jauh dari lahan kosong yang ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Dindingnya kuat, kokoh, namun tak sekokoh hati Dian sekarang. Catnya kusam, tapi bagi Dian rumah itu lebih dari cukup. Setidaknya tak ada suara bentakan, tak ada tangan yang melayang. Disinilah ia dan Rafa akan memulai segalanya dari awal. Hari-hari pertama berjalan tenang. Rafa kembali tersenyum. Ia mulai menggambar lagi, bermain mobil-mobilan dan tidur di kamar sendiri. Dian membersihkan rumah, menata ulang isi lemari, menata pot-pot kecil di teras. Sekilas hidup seperti kembali normal, namun ketenangan itu ternyata rapuh. Pagi di hari ke-7, saat Dian turun dari tempat tidur, kakinya terinjak sesuatu yang lengket. Ia menyalakan lampu. Lantai ubin putih dipenuhi bercak merah tua, seolah ada seseorang yang menyeret tubuh berdarah melintasi ruang tengah. Tapi tak ada jejak kaki, tak ada bekas pintu dibuka, hanya darah mengering di sudut ruangan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hewan mati, mungkin saluran pembuangan, tapi bau amisnya menusuk, bukan bau bangkai, melainkan bau segar, bau luka. Dia membersihkannya. Ia tidak ingin Rafa melihat itu, tak mau anaknya takut. Tapi keesokan paginya, bercak itu muncul lagi, kali ini di dapur, seolah darah berpindah tempat. Dian mencari bangkai, membuka semua lemari, kosong, bersih. Rafa diam saja, matanya sering menatap ke pojok ruangan. Sesekali, ia tersenyum kecil ke arah sudut kosong. Dian mengira itu hanya imajinasi anak-anak. Tapi malam harinya saat ia lewat kamar Rafa, ia mendengar bisikan, pelan seperti orang bercakap dua arah. "Kenapa kau diam terus, Ayah? Hari ini Ibu masak sop ayam. Ayah suka kan?" Dian membeku. Perlahan ia membuka pintu kamar. Rafa duduk menghadap tembok, menggenggam boneka kecil, dan menoleh pelan ke arah ibunya. "Ayah gak suka cahaya, Bu," katanya datar. Dian menggigil, tapi ia tetap memeluk anak itu. "Kamu cuma mimpi, Nak. Gak apa-apa, Ibu di sini." Kejadian aneh semakin sering. Jendela kamar terbuka sendiri tengah malam. Lampu kamar mandi berkedip setiap jam 2 dini hari. Pot bunga di teras pecah tanpa suara, lalu bau amis setiap malam. Aroma darah muncul dari bawah tempat tidur. Suatu malam, Dian tak bisa tidur. Ia merasa diawasi, tak ada suara, tapi hawa kamar dingin, menusuk tulang. Rafa tidur gelisah, tubuhnya memelintir, wajahnya pucat. Dian bangkit untuk mengambil air minum. Saat kembali ke kamar, matanya menangkap sosok berdiri di pojok ruang tengah. Laki-laki, kurus, kepalanya menunduk, tangannya menjuntai, tak terlihat jelas. Tapi Dian tahu betul siapa itu. Sosok Arman. Dian berteriak, seketika sosok itu lenyap. Jantungnya berdetak liar. Ia menyambar Rafa, memeluk anak itu erat. Tapi Rafa malah tersenyum sambil menggumam. "Ayah sering main kesini, Bu. Ibu gak lihat ya?" Dian tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menahan air mata. Pagi harinya Dian membawa Rafa ke psikolog anak. Dokter menyebut ini bisa jadi efek trauma, imajinasi bocah yang belum pulih. Dian mengangguk, tapi dalam hatinya ia tahu ini bukan sekedar luka batin. Ada yang jauh lebih mengerikan. Hari-hari berlalu, Dian mulai mencatat semua kejadian aneh. Jam berapa terjadi, apa yang muncul, di mana Rafa berada saat itu. Polanya membentuk sesuatu. Semuanya terjadi menjelang malam, dan puncaknya selalu saat pukul 2 dini hari. Pada malam ke-14, Rafa mengalami kejang. Tubuhnya mendadak kaku, matanya mendelik, lidahnya tergigit. Dian panik berusaha menyadarkannya, tapi tubuh kecil itu terus menggeliat tak terkendali. Lalu, dari mulut Rafa, sesuatu menjulur keluar. Segumpal rambut hitam panjang, bukan helaian, tapi gulungan, seolah keluar dari perutnya. Dian menjerit. Ia mencoba menarik rambut itu, tapi semakin ditarik, semakin banyak yang keluar, seperti tidak habis-habis. Rambut itu basah, berbau busuk. Rafa muntah keras, lalu pingsan. Dian membawanya ke IGD. Dokter tak menemukan apapun. Kemungkinan keracunan makanan, katanya. Tapi hasil labnya normal. Dian tak berani bercerita soal rambut. Ia takut dianggap gila. Setelah malam itu, Rafa berubah.
Ia nyaris tak bicara, matanya kosong. Ia menolak makan. Bila malam datang, ia menolak tidur di kamar. Ia berkata, "Ayah duduk di atas lemari, dia bawa tali putih." Dian memeriksa rumah. Lemari loteng, kolong kasur kosong. Tapi di dinding kamar mulai muncul goresan. Rafa menggambar menggunakan spidol, tapi bukan gambar biasa. Sosok pocong berjejer. Di antaranya ada gambar ibu dan anak berdiri dengan tali menggantung dari langit-langit. Di bawahnya tertulis, "Ikut ayah ke rumah tanah." Dian membakar gambar itu, tapi esok harinya gambar yang sama muncul kembali, kali ini di balik pintu kamar. Dian mulai bicara dengan tetangga, menanyakan apakah rumah itu pernah bermasalah, tapi tak ada yang tahu pasti. Hanya satu, ibu tua di ujung gang yang berkata pelan, "Rumah itu sering kosong. Penghuni sebelumnya juga tidak lama. Katanya sering mimpi buruk, terus pindah mendadak." Rafa tak lagi seperti dulu. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di pojok kamar, menggambar tanpa henti. Setiap gambar hampir serupa, pocong dengan mata bolong, tali menggantung dari langit-langit, dan sosok perempuan menangis sambil memeluk anak. Dian menyimpan semua gambar itu diam-diam di laci meja. Ia tak sanggup membakarnya lagi. Setiap kali ia membuangnya, gambar itu kembali. Kali ini muncul di dinding. Rafa menggambarnya langsung dengan spidol merah, seperti darah. Suatu malam, Rafa menggambar dua sosok manusia digantung di dinding kamar. Di bawahnya tertulis, "Kita semua akan ikut ayah." Tulisan itu tak seperti tulisan anak-anak. Hurufnya rapi, tegas, menakutkan. Dian mulai merasa rumah itu menolaknya. Cahaya lampu sering redup mendadak. Udara berubah lembab dan berat, seolah rumah itu sedang bernafas, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik tembok. Setiap pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar jelas dari atas atap. Bukan suara tikus, tapi langkah kaki berat, perlahan mengelilingi rumah. Kadang disertai suara bisikan dari arah dapur. Kadang terdengar suara ketukan dari balik lemari. Dia sudah tak bisa tidur. Ia duduk setiap malam, menanti pukul 2, memeluk Rafa yang mulai berbicara sendiri sambil tersenyum kecil. "Ayah marah," ucapnya pelan. "Ibu gak mau ikut, jadi ayah kirim temannya." Dian tak tahu apa maksud ucapan itu. Tapi setiap kali Rafa bicara begitu, suhu kamar langsung turun drastis. Udara seperti membeku, dan bau anyir itu, bau darah segar, selalu ikut menyusul. Dian mulai mimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, ia berdiri di lorong gelap, dindingnya berdarah. Di ujung lorong, sosok Arman berdiri, wajahnya hancur, matanya hitam legam. Ia menggenggam tali pocong dan berkata dengan suara bergema, "Kau bawa anakku, aku bawa jiwanya." Kemudian Dian diseret, kakinya menyeret lantai kasar. Ia berteriak, tapi suara tak keluar dari tenggorokannya. Setiap kali terbangun, ia akan menemukan Rafa duduk di sisi tempat tidur, menatapnya sambil menggumam, "Ibu jangan pergi, tapi ayah bilang neraka itu rumah." Puncaknya terjadi di malam yang sunyi. Hujan turun rintik, angin mengetuk jendela. Dian bangun dari tidur karena bau amis yang sangat kuat, seolah ada darah tumpah di dalam rumah. Ia mencari Rafa ke seluruh ruangan. Kamar anak itu kosong, dapur juga sepi. Tapi di halaman belakang, di tanah becek bercampur lumpur, Dian melihat cahaya lilin menyala redup. Di sana, Rafa sedang menggali tanah dengan tangan kosong. Di sampingnya ada boneka lusuh yang tubuhnya ditancapi paku hitam panjang. Di ujung boneka itu ada darah ayam menetes menodai tanah. Mulut Rafa komat kamit, seakan digerakkan oleh sosok yang tak kasat mata, menyebut kata-kata yang tak dikenali Dian, bahasa asing, kasar dan berat. Dian memanggil nama anaknya, tapi Rafa tak menoleh. Ia melanjutkan mantranya, lalu menancapkan paku terakhir ke dada boneka. Tiba-tiba api lilin padam sendiri. Suara keras menggelegar dari arah atap rumah. Cedung! Suara langkah dan tawa. Dian berlari dan memeluk Rafa. Tubuh anak itu dingin seperti mayat. Mata Rafa melirik ke arah ibunya, kemudian berkata lirih, "Ayah bilang ini cara agar ibu bisa ikut.
Kalau ibu mati duluan, kita bisa pulang bareng. Darah di wajah Dian surut. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menggendong Rafa, membawanya masuk ke dalam rumah sambil menahan tangis yang tak bisa keluar. Sejak malam itu, suara-suara aneh makin sering terdengar. Tak hanya langkah kaki, tapi suara pintu dibanting, suara tangisan dari kolong tempat tidur, suara helaan nafas di kamar mandi, bahkan suara Arman memanggil nama Rafa berulang kali. Dian mulai bicara pada diri sendiri. Ia tak tahu mana yang nyata, mana yang halusinasi. Tapi satu hal yang pasti, rumah ini menjadi medan pertempuran antara waras dan gila, antara dunia nyata dan dunia Arman. Ia tahu, Arman menunggu. Ia membuka pintu antara dunia, dan ia memilih Rafa sebagai jalannya. Suatu malam, Dian mengunci semua pintu dan jendela. Ia tidur sambil memeluk Rafa erat. Tapi tengah malam, suara ketukan keras terdengar dari dalam lemari. Bukan dari luar, dari dalam. Dian mendekat dengan nafas tercekat. Lemari itu bergetar sendiri. Ketukan berubah menjadi hentakan, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Tiba-tiba lemari terbuka sendiri, kosong. Tapi di dinding belakang lemari, terdapat sesuatu yang mengerikan. Dia mundur perlahan, tapi di balik punggungnya, Rafa berdiri dengan mata terbuka lebar, menggumam pelan, "Ayah di dalam, Bu. Dia mau kita tinggal bareng." Di pagi hari, Dian menemukan satu gulungan benang putih dan selai rambut tergantung di atas pintu. Ia sadar ini bukan lagi permainan arwah. Ini adalah sesuatu guna-guna yang sangat mengerikan, dan ia harus mencari bantuan. Tapi malam itu, Rafa tidak bangun. Ia tidur seperti tubuh kosong. Wajahnya pucat, nadinya lemah, dan matanya terus bergerak cepat di balik kelopak, seolah jiwanya sedang bertarung di mimpi. Dian menangis. Ia tahu waktunya tidak banyak. Arman tak akan berhenti sebelum membawa Rafa ikut bersamanya ke tempat yang tak bisa disentuh manusia hidup. Dan malam masih panjang. Langit mendung saat Dian melangkah keluar dari rumah kontrakan. Ia tinggalkan Rafa yang sedang tertidur dengan tubuh lemas dan wajah pucat. Hanya sesekali bocah itu bernafas berat sambil menggumamkan kata-kata asing yang tak dimengerti. Hatinya hancur, tapi ketakutan yang kini mencengkram jauh lebih besar dari kesedihan. Tak lupa Dian menitipkan kunci kepada tetangganya agar Rafa dilihat beberapa menit atau 1 jam sekali untuk mengeceknya supaya dalam keadaan baik-baik saja. Dian membawa cari alamat dari tetangga lamanya, seorang ibu tua yang pernah bicara soal dukun sepuh di pinggiran kota. Kalau memang bukan penyakit biasa, cari Ki Subroto, kata si ibu. Beliau orang terakhir yang bisa menyentuh dunia yang bukan dunia kita. Jalan tanah menuju rumah Ki Subroto terasa sunyi dan panjang. Dedaunan berguguran, suara burung pun tak ada. Dian seperti melangkah masuk ke dalam lorong waktu, meninggalkan dunia normal yang ia kenal. Rumah Ki Subroto berdiri di bawah pohon beringin tua. Bangunannya kayu gelap. Jendela-jendela ditutup rapat, dan bau dupa menyengat sejak langkah pertama di pekarangannya. Ki Subroto menatap Dian dari balik pintu. Matanya keriput, tapi tajam. Tubuhnya ringkih, tapi tak goyah. Ia seolah tahu siapa yang datang tanpa perlu bertanya. "Masuklah. Kau sedang dikejar oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini," ucapnya lirih. Dia duduk gelisah. Di depannya, Ki Subroto menyiapkan semangkuk air bunga dan selai kain putih. Di tengah ruangan, patung kayu bertutup kain hitam berdiri membelakangi mereka. "Apa yang menimpamu bukan santet biasa," ujar Ki Subroto sambil menutup matanya. "Ini bukan santet dendam, tapi sumpah. Dan sumpah itu tidak mati bahkan saat nyawa yang mengucapkannya sudah lenyap." Dian menelan ludah, jari-jarinya gemetar. Sumpah? Iya, sumpah di ujung tali pocong. Santet jenis ini tak hanya menyerang raga, tapi merusak jiwa. Ia menanam dendam ke dalam darah dan mewariskannya lewat roh penasaran. Korbannya tidak langsung mati, tapi dikuliti perlahan-lahan, mulai dari anak, lalu ibu, dan kau adalah tujuannya. Dian menggigil. Apa yang harus saya lakukan? Ki Subroto mengambil segenggam bunga kering dari kantong kain,
lalu menaburkannya ke dalam mangkuk air. Air itu mendidih perlahan, meski tak ada api. Kau harus tahu dua hal. Pertama, di mana sumpah itu diucapkan. Kedua, apa tumbal yang dipersembahkan untuk menyegel sumpahnya dan memanggil roh penasaran. Dian terdiam. Ingatannya kembali pada mimpi-mimpi buruk tentang Arman di lorong gelap, memegang tali dan menggantung dirinya sendiri, tentang suara Rafa yang menyebut kata-kata aneh, tentang gambar pocong dan tulisan darah di dinding. Semua itu bukan sekedar simbol. Semuanya adalah bagian dari ritual yang sedang berlangsung. Sumpah semacam ini tidak cukup dengan sekedar mantra. Lanjut Ki Subroto. Harus ada penanaman niat di atas tanah kematian di hadapan roh yang dirantai. Biasanya pelaku tinggal bersama mayat, tidur di atas kubur, atau bersemedi di tempat roh gentayangan. Arman, suara Dian pelan. Dulu sempat hilang beberapa minggu setelah kami bercerai. Keluarganya bilang dia mengurung diri di pemakaman tua dekat kampung asal kami. Ki Subroto membuka matanya. Berarti itulah tempatnya. Lalu tumbalnya. Ki Subroto mendekat. Wajahnya kini tepat di depan Dian. Sumpah kuat hanya bisa berdiri di atas tumbal seorang bayi, janin, tumbal yang tak berdosa. Mungkin dari hasil aborsi atau anak yang tak sempat lahir ke dunia. Darah itu dikubur bersama benda yang menyimpan niat. Tali pocong, rambut dari si target. Kau harus menggali kuburan itu dan memutus talinya. Dian terdiam lama. Suasana ruangan menegang. Dan kalau saya tidak bisa menggali lubang kubur itu yang menanam semua kekuatan itu, bagaimana Ki? Tanyanya gagap. Ki Subroto berdiri, berjalan menuju patung kayu dan membuka kain penutupnya. Di baliknya tampak ukiran pocong dengan mata bolong dan lidah menjulur. Maka dia akan datang sendiri, tidak untuk menakutimu, tapi untuk menjemput anakmu, dan setelah itu kamu. Air mata Dian jatuh perlahan, tapi tangisnya tak pecah. Ia terlalu takut untuk menangis. Aku akan ke kampung, aku akan temukan kuburan itu, katanya dengan suara tegas meski bibirnya bergetar. Ki Subroto mengangguk. Jangan pergi sendirian, malam bukan waktu manusia. Apalagi di tempat semacam itu. Aku akan membimbingmu dan aku akan ikut membantumu. Ia lalu menyerahkan selai kain putih kecil yang diikat di tengahnya dengan benang merah. Ini untuk Rafa, simpan di bawah bantalnya. Jika arwah itu mencoba masuk lagi, pada malam ini kain ini akan membakar jembatannya, tapi hanya sementara. Dian menggenggam kain itu erat, seolah sedang memegang harapan terakhirnya. Sebelum ia pamit, Ki Subroto sempat berbisik, jangan percaya semua yang kau dengar selama perjalanan nanti. Kadang suara Arman bisa menyamar jadi suaramu sendiri. Sosok itu sudah pandai menipu hati. Langkah Dian terasa ringan namun menakutkan. Ia tahu ia tak punya banyak waktu. Rafa kini hanya tubuh kosong. Jiwanya sedang digantung di ujung tali pocong dan tugas Dian kini bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai satu-satunya manusia yang berdiri melawan dendam dari alam arwah. Langit mulai mendung, angin mulai dingin, dan di kejauhan, bayangan Arman mulai tampak di ujung jalan, diam, menatap, menunggu. Kembali ke kampung. Kali ini Dian tidak datang untuk mengenang, tapi mencari sisa-sisa neraka yang ditinggalkan Arman. Ia menatap jalanan yang ia hafal. Warung tua di pojokan masih berdiri meski kusam, tapi matanya tak mencari nostalgia. Ia langsung menuju rumah tua Arman yang sudah lama kosong. Kenangan Rafa dibanting di rumah itu membuat Dian sesenggukan. Pintu pagar berderit saat disentuh. Rumput liar tumbuh tinggi, menutupi sebagian jalan masuk. Rumah itu kini seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa, karena waktu perceraian tidak ada harta kuno kini. Jadi rumah itu terbengkalai. Kursi-kursi berdebu, pintu setengah terbuka dan jejak lumpur kering memenuhi lantai. Dian menyusuri lorong rumah dengan langkah hati-hati. Di kamar belakang ia temukan dinding penuh coretan hitam. Mantra dalam bahasa asing tertulis melingkar seperti pusaran. Di tengahnya tergambar tali yang melilit dua wajah. Wajahnya sendiri dan Rafa. Perutnya terasa perih, ia menahan mual, nafasnya terengah.
Setelahnya Ki Broto datang, menuju ke pekuburan yang sunyi itu, nyaris tak bernyawa, tak bersuara. Dedaunan kering yang menutupi tanah tak bergeming, seolah takut menimbulkan suara. Langit malam tampak kelam tanpa bintang. Dian berdiri mematung di pinggir makam tak bernama, ditemani Ki Subroto yang mulai mengguratkan garis lingkaran di tanah dengan tongkat kayu berukir aksara kuno. Mulai dari sekarang, jangan ucapkan apapun selain doa. Jangan keluar dari lingkaran apapun yang kau lihat, kata Ki Subroto tanpa menatap Dian. Dian mengangguk. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena udara malam, tapi karena firasat buruk yang kian menguat. Di tangannya, ia menggenggam cermin kecil yang ditemukan di balik batu nisan. Benda yang diduga menjadi titik pusat dari kutukan yang mengikatnya dan Rafa. Ki Subroto memulai ritual dengan membakar kemenyan dan 7 helai rambut bayi yang diambil dari warung jamu tua. Sesuai petunjuk gaib dari sang leluhur, asapnya menyebar lalu berputar cepat di sekeliling mereka. Aneh, tak ada angin, tapi asap itu seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Dian mulai menggali tepat di kaki nisan. Tanahnya lembab dan gelap pekat. Namun setelah lapisan keempat, tanah berubah. Rasanya seperti daging, lembek, hangat, bahkan berdarah. Dian tercekat. Tangannya tersentak mundur saat merasakan sesuatu menggeliat di selah jemari. Cacing, bukan cacing biasa. Tubuhnya sebesar jari manusia dewasa, berwarna pucat dan berlendir. Cacing-cacing itu tak sekedar merayap. Mereka bergerak dengan pola aneh, melingkar, menyatu, membentuk wajah. Wajah Arman. Dian menjerit pelan namun segera ditahan oleh Ki Subroto. Jangan goyah, itu hanya pengalihan. Gali terus. Dengan gemetar Dian lanjut mencangkul tanah pakai tangan kosong. Setiap gerakannya seperti menusuk tubuh mayat hidup. Suara mulai bermunculan dari lubang. Tangisan bayi, lalu tawa anak-anak, lalu jerit perempuan. Semuanya berbaur menjadi kekacauan suara yang menusuk telinga. Dari kejauhan terdengar lolongan anjing, tapi itu bukan lolongan biasa. Ada irama, seolah memanggil atau menertawakan mereka. Tangan Dian akhirnya menyentuh benda keras. Ia raba perlahan. Cermin. Namun begitu benda itu terangkat dari tanah, tanah di sekitar mulai berdenyut seperti jantung. Lubang galian bergetar hebat, dan dari balik asap muncul sosok tinggi, pocong. Tapi bukan pocong putih. Sosok ini hitam legam, kain kafannya basah, berlumut, dan mengeluarkan bau busuk amis. Matanya merah menyala, dan wajah itu, wajah Arman, tapi sudah tak seperti manusia. Rahangnya patah, matanya kosong, dan ia membawa seutas tali tambang besar. Aku tidak mau sendiri, jeritnya. Suaranya menggelegar seperti ribuan petir di telinga Dian. Pocong itu melompat ke atas pohon dan melilitkan tali kedahannya. Dengan gerakan patah-patah, ia menggantung tubuhnya sendiri sambil menjerit. Kalian semua akan ikut bersamaku ke liang neraka. Ki Subroto berteriak, membaca mantra cepat sambil memercikan air ke segala arah. Tapi roh itu makin liar. Dari dalam tanah keluar tangan-tangan kecil seperti milik bayi yang membusuk. Mereka meraih kaki Dian, menariknya ke bawah. Ki Subroto berusaha melindungi dengan lingkaran garam dan jimat, tapi tak cukup cepat. Roh itu menghantamnya, melempar tubuhnya sejauh 2 meter. Tubuh Ki Subroto menghantam nisan hingga kepalanya berdarah. Ia terkapar. Ki, teriak Dian, tapi suara tangisan dan tawa membungkam teriakannya. Dian kini sendirian. Pocong Arman melayang turun, mengelilingi lingkaran perlindungan. Nafas Dian tercekat ketika pocong itu meludah darah ke cermin yang ia genggam. Bayangan Arman muncul di permukaan cermin. Mulutnya bergerak tanpa suara, tapi mata itu bicara, mata dendam, mata orang mati. Cermin di tangan Dian tiba-tiba terasa berat. Ia nyaris menjatuhkannya, tapi mendadak ingat pesan Ki Subroto. Jika roh itu muncul, jangan buang cerminnya, hadapi dia, lihat matanya, jangan lari. Dian menggigit bibir. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang meledak. Ia menatap balik ke dalam cermin. Kau sudah mati, Arman. Hentikan ini. Tapi Arman tertawa. Darah menetes dari matanya, dari bibirnya, dari seluruh tubuhnya. Pocong itu melayang hendak menerobos lingkaran pelindung. Rafa bukan milikmu, teriak Dian. Kau mati karena kau memilih jalan iblis.
Kau menyerahkan nyawamu sendiri hanya untuk mengguna-gunaiku. Tangan pocong itu menabrak batas lingkaran dan terbakar. Suara jeritanya mengguncang tanah. Dari atas pohon, mayat bayi jatuh lalu meledak menjadi kepulan asap hitam. Dari asap itu muncul bayangan hitam lain, anak-anak berwajah datar, matanya putih semua, menari di sekitar Dian. Mereka menyanyikan lagu tanpa suara, mengguncang isi kepala Dian. Cermin di tangannya mulai panas. Ada cahaya putih kecil di tengah permukaannya, dan cahaya itu membesar, menyilaukan, membuat semua bayangan mengerang dan menjerit. Arman tertarik mundur. Tubuhnya sobek seperti kain tua. Dari dalam tubuhnya keluar wajah-wajah lain, korban-korbannya, wajah bayi-bayi, bahkan dirinya sendiri. Mereka semua menjerit bersamaan lalu menghilang. Ledakan cahaya dari cermin membuat Dian terpental. Saat ia terbangun, semuanya sunyi, asap hilang, lingkaran pelindung rusak. Ki Subroto masih tergeletak, tapi kini matanya terbuka. "Sudah, kau berhasil," katanya lemah. Dian menangis, tapi bukan karena lega, hanya tubuhnya yang bebas malam ini. Tapi hatinya tahu, Rafa masih terikat. Cermin itu kini bening, tak ada darah, tak ada bayangan Arman. Tapi di balik permukaannya Dian masih bisa melihat jejak tali pocong masih ada. "Apakah ini belum selesai, Aki?" tanya Dian pelan. Ki Subroto menggeleng lemah. "Baru satu ikatan yang kau buka. Tumbal masih hidup dan selama tumbal tak dikembalikan, dendamnya tetap bernafas." Dian menatap ke langit. Subuh mulai merayap di ufuk, tapi rasa dingin belum pergi dari tubuhnya. Ia tahu pagi ini hanya jeda sebelum babak selanjutnya, dan ia tak bisa mundur lagi demi Rafa agar kembali ke sedia kala. Malam itu setelah tubuhnya cukup pulih dari serangan roh gentayangan yang di luar kendali di kuburan, Ki Subroto duduk bersila di ruang kecil yang remang-remang. Aroma dupa melingkupi ruangan seperti kabut tipis. Cahaya lilin berkedip-kedip menari di dinding bambu. Ia memejamkan mata, tubuhnya diam, tapi jiwanya mengembara. Dalam keheningan batin itu, Ki Subroto mendapat petunjuk. Sebuah suara lirih bukan dari dunia nyata, membisikkan bahwa akar kekuatan santet belum sepenuhnya padam yang diderita oleh Dian. Masih ada satu sumber lain, jauh di dalam belantara, di kaki gunung tua. Di sanalah seorang dukun hitam bermukim. Dukun yang menjadi guru dari Arman dan penyimpan energi kutukan terakhir yang menjerat Rafa. Tanpa membuang waktu, Ki Subroto meraga sukma. Tubuhnya tetap duduk, tapi ruhnya melesat keluar, menembus malam, menyeberangi ladang lembah dan sungai. Langit di alam gaib berwarna kelam darah. Angin berdesir dengan suara aneh. Tak lama, ia sampai di sebuah dusun gelap. Tempat rumah dukun itu berdiri. Rumah kayu, namun di sekelilingnya berdiri tegak tiang-tiang bambu berisi tengkorak dari kain kafan. Ki Subroto berdiri di hadapan rumah itu. Ia menyeru dengan suara tegas namun lembut. "Hei, penghuni tempat ini, bangkitlah. Aku datang bukan untuk tunduk, tapi untuk mengakhiri." Dari dalam rumah itu muncul sukma, sesosok pria tua berjubah hitam. Wajahnya keriput namun matanya penuh bara. Dukun itu menyeringai. "Kau pikir bisa memutus tali yang kutanam hanya dengan mantra dan niat baik, Subroto? Cukup. Banyak yang terluka karena ilmu gelapmu. Sekarang waktumu berakhir," jawab Ki Subroto. Dukun itu tertawa pendek, lalu menghentakkan tongkat ke tanah. Seketika tanah di sekitar mereka merekah, dan dari dalamnya keluar sosok-sosok pocong. Banyak, puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mereka melayang di udara dengan wajah rusak dan mata kosong, membawa aroma kematian yang menggigit. "Mereka adalah arwah penasaran peliharaanku, korban dari sumpah dan tumbalku. Mereka setia padaku," kata dukun itu. Ki Subroto tidak gentar. Ia merapal doa dalam hati, lalu mengangkat tangan dan mulai membaca ayat suci. Begitu ayat itu meluncur dari bibirnya, udara di alam gaib bergemuruh. Setiap huruf yang diucap oleh Ki Subroto melesat dan mulutnya seperti kilatan cahaya. Ayat itu bukan sekedar bacaan, tapi kekuatan. Setiap kalimat yang ia ucapkan membuat simbol-simbol cahaya di udara menembus tubuh pocong-pocong itu. Mereka menjerit, terbakar, dan meledak menjadi abu.
Namun dukun itu belum menyerah. Ia menghunus keris gaib yang menyala merah dan melesat menyerang Ki Subroto. Tapi dengan tenang, Ki Subroto menyambutnya dengan bacaan ayat berikutnya. Ayat itu meledak dalam cahaya menyilaukan. Keris itu terpental dan tangan si dukun terbakar. Dengan terengah, dukun itu mundur. "Kau menyentuh langit, Subroto, tapi aku masih punya akar di bumi." Ki Subroto tidak menjawab. Ia menatap mata sejenak, lalu membaca ayat terakhir dengan penuh kekhusyukan. Cahaya terakhir itu membentuk lingkaran di sekitar tubuh dukun. Dalam jeritan panjang, tubuh dukun itu dalam bentuk sukma meledak menjadi debu hitam bersama semua pocong-pocong yang tersisa. Angin gaib berhenti, suara jeritan memudar, alam itu kembali tenang. Ki Subroto menghela nafas, ia kembali ke tubuhnya. Pagi telah menyingsing, burung-burung bernyanyi seperti biasa. Dian yang berada di rumah terbangun karena suara Rafa tertawa di halaman. Rafa sedang bermain, benar-benar bermain, menggambar mobil-mobilan. Bocah itu tertawa sambil melempar batu kecil ke kolam. Senyum ceria menghiasi wajahnya. Tak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya. Tak ada lagi gambar-gambar aneh di dinding. Tak ada darah di lantai. Tak ada kejang. Tak ada rambut panjang dari mulutnya. Hanya Rafa yang bahagia seperti bocah lain seusianya. Dian keluar rumah dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih." Hari-hari setelahnya berjalan tenang. Tak ada gangguan gaib. Tak ada mimpi buruk. Tak ada suara langkah di atap. Ki Subroto menghilang dari kehidupan mereka tanpa pesan. Hanya meninggalkan secarik tulisan di bawah pintu rumah. "Jika malam yang kau rasa mencekam, panjangkan sujudmu. Doa adalah pagar terakhir manusia dari api yang tak terlihat." Dian dan Rafa pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Luka memang tak mudah hilang, tapi hidup tak pernah menunggu siapapun. Mereka belajar tertawa kembali, menikmati nasi hangat tanpa rasa takut, dan memandang bayangan sendiri tanpa khawatir dihantui masa lalu. Kiriman gaib itu telah berakhir. Tali pocong itu telah putus, dan hidup kembali punya arah. Tamat. Demikianlah sebuah hiburan misteri di channel YouTube Fakta Sejarah. Semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.